Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Muhammad Fatur Rozikin di sini bersama channel saya di Catatan Fatur. Kebetulan kali ini saya mendapatkan tugas dari Pak Toifur selaku dosen pembimbing saya. Eh, jadi sekalian saja tugas ini saya jadikan bahan edukasi buat teman-teman sekalian, buat siapapun yang menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat semuanya, khususnya bagi saya pribadi. eh, Dalam hal cybercrime. Nah, kenapa saya mengambil tema cybercrime? Karena tema cybercrime ini merupakan tema yang sangat ini ya, sangat sangat krusial di era-era teknologi yang semakin maju ini. Ketika teknologi yang sangat maju ini tidak kita barengi dengan eh, pengetahuan, dengan etika yang memadai, maka cybercrime ini akan semakin tinggi dan akan memicu hal-hal yang sangat tidak menguntungkan bagi siapapun di dunia cyber. Lalu apa sih sebenarnya cybercrime ini? Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat atau sebagai sasaran. Kejahatan ini semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi digital. Kemudian etika profesi menjadi sangat penting dalam dunia digital untuk mencegah terjadinya cybercrime dan menjaga keamanan data. Dampak dari cybercrime sangat luas, mulai dari kerugian finansial hingga kerusakan reputasi. Jadi eh, di era ini kita seringkali ya mendengar cybercrime di kehidupan sosial media terutama. Seringkali kita menemukan pembulian, kemudian eh, kita seringkali mendengar personal itu diserang dengan ribuan komentar yang sifatnya bullying dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian-bagian dari cybercrime. Karena hal-hal yang kecil itu kita abaikan sehingga menciptakan sebuah masalah yang besar, masalah yang kompleks, dan itu tidak hanya PR buat pemerintah atau buat penyedia providernya, tapi itu sebagai PR untuk kita bersama. Nah, apa saja sih bentuk kejahatan cybercrime itu atau kejahatan di dunia maya itu? Eh, Salah satunya yang sering kali kita temui itu adalah phishing. Nah, apa sih phishing itu? Phishing itu adalah upaya untuk mendapatkan informasi sensitif seperti password dengan cara menipu. Jadi misalkan kita sering kali mendapatkan link-link yang dibagikan secara secara online, ya, khususnya di sosial media. Nah, biasanya kita mendapatkan link-link misalnya pendaftaran karyawan BUMN atau mungkin pendaftaran PNS atau lowongan pekerjaan, bahkan eh, link bantuan dan berbagai macam ya. Eh, Maaf, harus kita pause dulu ya karena ada suara adzan. Nanti kita lanjutkan setelah video. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita ulangi untuk phishing tadi. Apa sih phishing itu? Phishing itu adalah upaya untuk mendapatkan informasi sensitif seperti password dengan cara menipu. Nah, link phishing ini sangat beragam ya, mulai dari phishing yang dikirimkan melalui email, melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui aplikasi Android dan berbagai macam cara. Yang paling sering kita dengar itu adalah link phishing yang dikirimkan kepada WhatsApp atau Facebook.
Jadi yang paling sering itu melalui sosial media. Nah, link-link ini itu adalah link-link palsu ya sebenarnya, tapi didesain seolah-olah eh, seperti website dari target yang di phishing. Jadi misalkan contoh, eh, penipunya atau penyerangnya itu mendesain halaman Facebook semirip mungkin seperti halaman login dari Facebook. Nah, tetapi kalau kita perhatikan lebih lanjut, URL dari link phishing tersebut biasanya itu dibuat semirip mungkin dengan URL target ya. Misalkan Facebook itu diplesetkan jadi eh, Facebook, atau biasanya O-nya dirubah menjadi nol atau lain sebagainya. Nah, tapi yang paling sering saya temui, kebetulan saya juga salah satu provider hosting yang beberapa kali sering mendapatkan laporan terkait phishing. Nah, seringkali link phishing tersebut jauh dari URL. Maaf, saya off dulu. Oke, maaf, sedikit terganggu. Eh, kita lanjutkan lagi. Eh, jadi sebenarnya linknya itu paling sering jauh dari link yang mirip ya. Eh, bahkan kalau di laporan yang sering saya terima itu, yang sering jadi target sasaran itu diantaranya adalah eh, halaman login bank, halaman login dari Facebook, kemudian halaman login dari Instagram. Nah, itu sangat sering kita temui. Jadi hati-hati jika kita semua mendapatkan link kemudian kita disuruh untuk memasukkan username atau password dari akun kita. Jadi pada saat halaman itu muncul, ada halaman yang mengharuskan kita masukkan username dan password. Coba kita amati lebih lanjut dari URL yang kita temui. Beberapa waktu yang lalu kakak saya juga sempat mendapatkan case link phishing awalnya. Kemudian ketika dia mengikuti instruksinya, kemudian beberapa waktu kemudian akun Facebooknya itu diambil alih oleh ya ketiga atau orang lain. Saya bisa memberikan contohnya. Nah, pada waktu itu kakak saya tiba-tiba tahunya hanya akunnya tidak bisa diakses. Kemudian setelah saya cek, ternyata ada postingan yang mencurigakan, dan setelah saya cek ternyata itu adalah postingan dari penipunya. Nah, hal-hal semacam ini sebenarnya adalah bagian-bagian dari phishing. Setelah mengambil alih, dia akan mencoba mengembangkan metodenya atau mekanismenya sehingga pelaku akan mendapatkan calon korban yang semakin banyak. Jadi biasanya akan berantai ketika sudah mendapatkan satu korban, mendapatkan akun dari korban tersebut, maka akun dari korban tersebut akan digunakan untuk memanfaatkan dirinya untuk mendapatkan korban-korban yang lain dari teman-teman dekat dari korban, atau hasil kejahatan dari yang dia dapatkan atau akun yang didapatkan dari korban. Nah, ini salah satu contoh ya
itu akun kakak saya sudah diambil alih oleh pelaku, kemudian pelaku menyebarkan postingan semacam ini. Nah, jadi kalian silakan berhati-hati ya ketika mendapatkan postingan atau eh, WhatsApp atau DM atau apapun itu yang berhubungan dengan semacam ini. Jadi ada ajakan dari giveaway dan sebagainya. Jadi sangat hati-hati. Tolong sangat hati-hati dengan hal-hal yang semacam ini. Eh, ini link ini ketika kita buka, kita akan diarahkan ke eh, semacam ini. Nah, ini ketika kita mengirimkan, nah ini sudah layar satu ini. Ketika kita mengikuti panduan ini, kita mengirimkan Facebooknya apa, kemudian kemudian nomor teleponnya berapa. Nah, dengan nomor telepon itu atau nama itu, kita sudah memberikan satu gerbang untuk masuk ke akun kita. Jadi dengan step ini kita sudah mendapatkan username dan nomor telepon untuk berusaha masuk di akun kita. Nah, dari situ kita harus hati-hati ya. Jangan mudah memberikan data penting kita kepada orang lain. Nah, sebenarnya macam-macam ya, nggak hanya itu, bervariasi sekali. Saya dulu juga sering mendapatkan, saya lupa akun-akunnya, tapi sering kali dari laporan-laporan yang diberikan oleh pelanggan-pelanggan kami. Oke, kita lanjutkan. Tadi itu phishing ya. Oke, setelah itu kita menuju ke hacking. Nah, hacking itu adalah tindakan tidak sah untuk mengakses sistem komputer. Jadi, misalkan komputer kita diakses secara diam-diam oleh orang lain. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari hacking. Apapun caranya, ketika sebuah perangkat itu diakses oleh orang lain tanpa izin, tanpa sepengetahuan dari yang punya, itu adalah hacking. Ada perubahan makna ya dari hacking ini. Kalau dulu istilah hacking ini digunakan untuk mencari celah dari sebuah sistem. Kemudian setelah celah itu ditemui, maka celah itu akan disampaikan atau diinformasikan kepada pemilik sistem. Namun berlalunya waktu, istilah hacking itu digunakan juga untuk yang kejahatan. Kalau yang dulu, kalau penyerang yang memanfaatkan sistem tersebut untuk dirinya sendiri, untuk mendapatkan keuntungan pribadi, itu diistilahkan cracking atau perusak. Nah, berlalunya waktu, semua itu menjadi satu istilah, menjadi hacking. Jadi entah itu yang baik, entah itu yang buruk tujuannya, itu diistilahkan hacking untuk kali ini, untuk era ini ya. Kalau dulu dipisahkan, jadi kalau hacking itu untuk yang orang-orang yang masih mempunyai etika dalam melancarkan aksinya, tapi kalau untuk cracking itu yang tidak memiliki etika. Nah, kali ini itu menjadi ambigu sehingga istilahnya pun menjadi satu, jadi istilah hacking. Baik itu yang beretika maupun yang tidak beretika itu disebut dalam satu istilah hacking. Ini banyak sekali contoh-contoh yang sering kita temui. Yang viral beberapa waktu terakhir ini adalah yang kasusnya Pusat Data Nasional atau PDN. Nah, itu adalah salah satu kasus besar yang cukup viral sehingga mendapatkan perhatian dari banyak orang.
itu mekanismenya juga sama, berawal dari hacking. Jadi menguasai komputer atau server dari pihak tertentu oleh orang lain tanpa izin dan tanpa pengetahuan. Dan kalau kasusnya yang di PDN itu disertai dengan ransomware. Jadi setelah menguasai sistemnya, kemudian dimasukkan sebuah malware atau sebuah aplikasi yang tidak diizinkan oleh pemilik sistem, kemudian aplikasi itu digunakan untuk menguasai sistem itu dan akhirnya di dikuasai sistemnya sehingga tidak dapat diakses oleh pemilik sistem. Dari kejadian itu pemilik asli itu diancam atau diperas untuk mengirimkan senilai uang tertentu atau biasanya kripto kalau dalam dalam situasi digital. Nah, banyak sekali ya hacking-hacking yang sering terjadi. Kasus-kasus belakang ini juga sering terjadi pada website dari sebuah instansi, entah itu pemerintahan, entah itu instansi sekolahan atau akademisi di kampus. Itu device atau perubahan halaman website yang mengarah untuk promosi judi online atau judol. Nah, ini juga sebuah hal yang berawal dari hacking. Jadi menempuh sebuah pertahanan tertentu untuk menguasai dari sistem itu. Nah, ini juga salah satu contoh dari hacking itu sendiri. Oke, kita berlanjut ke bentuk kejahatan lainnya, yakni cyberbullying. Nah, ini kasus yang mulai banyak terjadi akhir-akhir ini, yakni cyberbullying, yakni perilaku agresif yang dilakukan secara online. Jadi biasanya kalau bullying itu terjadi secara offline, namun dengan maraknya era dunia maya, dengan ramainya dunia maya sosial media, cyberbullying ini juga beralih menjadi cyber atau cyberbullying. Nah, kasus-kasusnya sangat banyak sekali. Seringkali cyberbullying ini menyasar pada personal tertentu yang lagi viral pada waktu itu, atau mungkin artis-artis tertentu, atau mungkin orang-orang terkenal tertentu yang sedang ramai diperbincangkan, sehingga terjadi gelombang bullying dari pengguna-pengguna sosial media. Nah, ini juga sebuah hal yang sulit untuk dikontrol, namun perlu kesadaran dari berbagai macam pihak, tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari diri kita pribadi masing-masing untuk mengontrol ego dalam dunia maya. Kalau biasanya di dunia fisik atau kita berhadapan langsung, kita cenderung tidak begitu berkomentar, tidak begitu berbicara. Namun sebaliknya, pada sosial media justru akan cenderung sering untuk berkomentar, menyampaikan isi hatinya, tetapi tidak ada kontrol sosial terhadap komentar-komentar yang kita luncurkan atau kita sampaikan kepada orang lain. Nah, ini juga sebuah hal yang perlu menjadi perhatian bagi semuanya, tidak hanya pemerintah, tapi dari personalnya masing-masing, dari personal diri kita masing-masing, untuk menjaga ego, menjaga emosi terhadap sebuah hal, tidak gampang reaktif terhadap sebuah isu, perbanyak literasi sehingga kita
tidak mudah tergiring dengan gelombang-gelombang cyberbullying semacam itu. Jadi seringkali pelaku cyberbullying ini adalah korban-korban eh, dari sebuah isu-isu tertentu. Jadi dengan isu viral ini mudah mudah goyah. Oh iya, ini memang sesuai. Oh iya, ini semacam ini. Jadi biasanya itu tergiring opini dari salah satu orang. Biasanya yang paling sering itu adalah buzzer, itu tergiring opini sehingga berawal menjadi sebuah cyberbullying, gelombang cyberbullying. Biasanya itu akan semakin banyak dengan adanya gelombang tersebut, akan semakin tinggi dengan komentar-komentar yang tidak baik dan bahkan sangat sadis dalam penyampaiannya. Jadi ini perlu kita sadari bersama bahwa itu tidak baik dan itu dapat merugikan semua halayak, entah itu yang diserang, bahkan personal yang menyerang itu sendiri, karena secara psikologi berarti kita membiarkan emosi kita tidak terkontrol. Itu juga tidak baik buat diri kita sendiri ketika kita meluapkan emosi untuk disampaikan kepada sosial media. Itu juga perlu hati-hati. Kemudian bentuk kejahatan lainnya yaitu pencurian identitas. Nah, ini seperti yang saya contohkan tadi, sebuah akun itu dari ini ada hubungannya dengan phishing tadi ya. Eh, Tidak hanya phishing tapi kalau phishing ini biasanya hanya merambah pada username password. Jadi hanya identitas username dan password saja. Tetapi kalau pencurian identitas ini lebih globalnya. Biasanya ini berkaitan dengan identitas yang global seperti nama, seperti nomor, entah itu nomor induk kependudukan, nomor induk siswa, nomor induk mahasiswa, nomor induk kepegawaian atau apapun itu, atau nomor apapun. Uh, maka dari itu saya juga minta maaf kepada Pak Toifur. Nomor induk saya tidak saya sampaikan di sini karena itu sebagai edukasi kepada khalayak umum, sehingga saya menghindari untuk menyampaikan data-data yang sangat pribadi. Jadi saya hanya menyampaikan identitas global saya, nama saya, channel saya, hanya seperti itu. Maaf sekali Pak Toifur, saya tidak dapat mengikuti aturan-aturan yang Pak Toifur buat. Nah, selanjutnya dari pencurian identitas itu apa yang didapat? Nah, biasanya ini ya, dari identitas itu kita bisa memanfaatkan untuk hal-hal lain yang sebenarnya itu merugikan dari pemilik identitas itu sendiri. Contoh misalnya begini, ada sebuah case tertentu yang pernah dialami oleh tetangga saya ya. Pada waktu itu tetangga saya itu begini, ceritanya itu demikian. Eh, Sang istri itu sering melakukan COD, beli secara online ya di sebuah platform digital, pada waktu itu menggunakan Shopee. Nah, sering menggunakan metode pembayaran yang COD atau dibayar setelah barangnya datang. Nah, pada suatu hari, karena istrinya ini juga bekerja di sebuah pabrik rokok, eh, ada sebuah paket yang datang ke rumahnya atas nama dari istrinya itu sendiri, kemudian dengan nominal waktu itu sekitar 150-an, sekitar itu, saya lupa nominal pastinya. Dari eh, nominal itu, karena suaminya itu sudah sering kali melakukan pembayaran di istrinya, karena istrinya itu sering melakukan COD, jadi sudah hafal dengan kebiasaan istrinya. Nah, dengan adanya paket itu, karena istrinya biasa melakukan COD, ya dibayarlah oleh sang suami tanpa melakukan konfirmasi kepada sang istri.
Dari situ eh, oleh suaminya tidak tidak langsung dibuka. Setelah istrinya pulang, kemudian ditanyalah oleh suaminya, kamu beli apa dek? Nah setelah dibuka, tuh saya nggak beli ini, nggak beli paket atau nggak beli barang tertentu di Shopee. Nah setelah dibuka, barulah tahu di situ bahwa mereka sedang ditipu. Ternyata setelah dibuka isinya itu adalah sebuah sendal jepit yang nilainya mungkin sekitar 20.000. Bayangkan, sang suami sudah mengeluarkan nominal sekitar 150.000 untuk membayar paket itu. Setelah dibuka ternyata isinya eh, hanya sandal jepit yang senilai 20.000. Dari kasus ini kita bisa mengambil contoh tersebut sebagai hal yang perlu kita waspadai. Dari identitas itu kita juga bisa seringkali mendapatkan sebuah hal yang merugikan diri kita masing-masing. Jadi dari pencurian identitas tersebut kita juga perlu waspada terhadap kasus-kasus yang melibatkan identitas kita. Salah satunya kasus yang tadi, menggunakan nama dan alamat yang sesuai dengan kebiasaannya setiap hari, sehingga terjadi kasus-kasus yang demikian. Nah itu dari contoh pencurian nama dan alamat. Ada lagi contoh penggunaan identitas seperti nama, nomor NIK, alamat, kemudian foto KTP. Nah, ini seringkali digunakan sebagai pinjol. Nah, makanya hati-hati terhadap data-data kita yang dikirimkan kepada pihak-pihak lain ya. Makanya saya sangat strict sekali terhadap identitas saya. Ketika ada orang lain yang meminta identitas KTP, KK dan sebagainya, maka saya seringkali memberikan watermark. eh, Foto itu digunakan sebagai apa? Misalkan KTP ini digunakan untuk verifikasi BPJS. Saya memberikan watermark untuk verifikasi BPJS. Supaya apa? Jadi ketika identitas saya disalahgunakan oleh pihak tertentu, maka ada keterangan tersebut. Jadi itu lolosnya dari mana? Kita bisa menuntut itu dari situ. Nah, itu salah satu contoh-contoh dari kasus pencurian identitas ya. Tidak hanya terbatas pada contoh-contoh yang saya sampaikan tadi, tapi banyak sekali contoh-contoh pencurian identitas yang dimanfaatkan untuk kejahatan-kejahatan lain. Yang paling sering juga itu adalah pencatutan identitas terhadap eh, terhadap pasangan calon tertentu atau terhadap partai tertentu. Ini pada masa-masa pemilu ya, biasanya yang sering terjadi. Biasanya banyak sekali orang-orang yang tercatut sebagai pendukung partai tertentu atau pasangan calon tertentu. Hal-hal semacam ini juga berasal dari pencurian identitas. Biasanya yang sering itu KTP. Dari foto KTP itu dibuat untuk seolah-olah mendukung partai tertentu atau calon tertentu. Nah ini biasanya pelakunya dari salah satu pendukung calon ya, yang ingin meraup keuntungan pribadi dengan memalsukan identitas orang, kemudian disampaikan kepada pihak atasnya, misalkan di pihak tingkat kabupaten, PC atau apapun yang selevel itu ya. Nah, jadi orang tersebut biasanya memalsukan data-data dari pendukungnya, kemudian disampaikan kepada pengurus PC-nya bahwa ini pendukungnya sekian, sehingga dia minta uang operasional sekian, yang itu sebenarnya tidak disampaikan kepada orang-orang yang nama-namanya dicatut tadi. Itu seringkali kita temui juga pada masa-masa itu. Nah, itu contoh-contoh dari kasus-kasus pencurian identitas ya. Tidak hanya itu, masih banyak kasus-kasus di luar sana yang tidak dapat saya sampaikan di sini. Mungkin suatu hari saya juga akan memberikan edukasi terkait kasus-kasus tertentu ya. Mudah-mudahan ketika saya ada waktu,
saya bisa menyampaikan edukasi-edukasi terkait kasus-kasus yang sedang viral atau mungkin kasus-kasus yang sedang terjadi di sekitar saya. Oke, selanjutnya itu malware. Nah, malware ini itu adalah sebuah software atau sebuah perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem komputer yang dipasang tidak hanya di komputer ya, di perangkat apapun, entah itu perangkat mobile, laptop, komputer, server dan sebagainya. Bahkan router pun juga ada malware yang bisa merusak sistem itu sendiri. Yang paling kita sering temui akhir-akhir ini itu seperti ini aplikasi-aplikasi yang dibagikan melalui pesan WhatsApp. Biasanya itu seperti aplikasi undangan dan sebagainya. Biasanya kalau di Android ya, biasanya kita mendapat pesan dengan aplikasi APK, entah itu undangan APK. Seringkali mengatasnamakan DJP atau dinas pajak ya. Nah itu seringkali juga digunakan sebagai penipuan semacam itu. Nah biasanya malware ini tidak serta-merta masuk kepada sistem yang ditarget, tetapi biasanya menggunakan social engineering seperti phishing ya. Jadi social engineeringnya itu memanipulasi target seolah-olah itu dari perusahaan tertentu atau dari personal tertentu atau dari orang tertentu agar kita menginstal sebuah aplikasi yang mereka harapkan dari aplikasi yang terinstall tersebut, maka pihak lain tersebut akan bisa menguasai sistem yang kita miliki. Contoh tadi itu handphone Android kita, setelah dikuasai mereka akan dengan leluasa mengambil alih aplikasi atau mungkin pesan masuk yang masuk ke Android kita. Seringkali itu digunakan untuk menguras ini tabungan di bank kita. Jadi dengan adanya data itu, dengan adanya mereka menguasai sistem itu, biasanya mereka akan menguras tabungan bank kita dengan cara penyerang itu akan mengirimkan notifikasi OTP kepada handphone yang sudah dikuasai, kemudian OTP itu akan diakses di perangkat pencuri tersebut. Jadi mereka sudah mengaktifkan akun kalian di perangkatnya pencuri tersebut, kemudian pada saat OTP itu dikirimkan ke nomor kita, maka pencuri tersebut akan membuka handphone kita dan akan melihat berapa OTP-nya dan akan dipasang di perangkat mereka. Nah itu sangat krusial sekali sehingga mereka bisa menguasai transaksi-transaksi digital menggunakan perangkat mereka sendiri. Beberapa case yang lain seperti yang saya sebutkan tadi, seperti kasus kakak saya, sebuah aplikasi yang diinstalkan di sebuah HP itu bisa digunakan untuk mencuri data akun Facebooknya. Nah, seringkali saya menemui itu pada aplikasi-aplikasi crack ya. Contoh misalnya, ini yang sering terjadi itu anak-anaknya. Jadi ketika perangkatnya itu dipakai juga oleh anaknya, kemudian anaknya itu menginstal
aplikasi dari sembarangan tempat, tidak melalui uh, platform store-nya. Jadi biasanya saling kirim dari teman ke teman dan sebagainya. Itu aplikasi-aplikasi game yang sebenarnya berbayar, kemudian aplikasi tersebut uh, dibuat tracknya atau dibuat nulnya oleh seorang tertentu, dan kemudian di aplikasi tersebut disusupi sebuah malware itu, sehingga pada saat anak-anak kita ini menginstalkan sebuah aplikasi ke handphone kita, maka semua isi dari perangkat kita itu akan dengan mudah diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Jadi hati-hati terhadap perangkat handphone yang seringkali digunakan oleh anak-anak kita. Pastikan kita tetap waspada, perhatikan ada aplikasi apa saja yang diinstal oleh anak-anak kita di situ. Tentunya banyak sekali ya malware, contoh-contoh malware yang sudah beredar di dunia maya ini. Tidak hanya yang saya sebutkan tadi, contoh seperti VPN tadi itu juga berawal dari malware. Tentunya kita juga harus waspada dengan serangan semacam ini. Nah, kemudian etika profesi dalam menghadapi cybercrime. Nah, ini juga sebuah hal yang menjadi sebuah dilema tertentu ketika banyak sekali pelaku-pelaku cybercrime yang tidak menerapkan etika-etika profesi semacam ini. Salah satunya karena apa? Itu disebabkan karena mereka tidak teredukasi dengan baik terhadap etika-etika profesi semacam ini. Etika apapun, etika bersosial media, etika sebagai contoh melakukan hacking tadi, yang sebenarnya etikanya tersendiri untuk melakukan hacking supaya tidak bersifat merusak atau tidak bersifat tracking. Nah, itu perlu etika-etika khusus yang seharusnya itu mereka pelajari. Namun dengan cepatnya informasi ini beredar, sehingga dari pemula-pemula, contoh misalnya hacker-hacker pemula tersebut, biasanya mereka akan lebih fokus untuk mencari tahu bagaimana caranya mengambil alih sistem. Jadi mereka tidak melalui proses etikanya, sehingga edukasi etika itu sangat penting sekali di berbagai macam hal, baik itu di sosial media, baik itu di edukasi, contoh di sekolahan, di kampus, bahkan sejak kecil pun sebisa mungkin kalau bisa diberikan edukasi. Contoh misalkan anak kita masih TK, ya, yang tapi setiap harinya sudah menggunakan perangkat gadget, ya itu juga harus edukasi terhadap etika penggunaannya. Contoh menggunakan gadget ini jam berapa sampai jam berapa, itu juga salah satu bagian dari etika untuk mengendalikan personal tersebut supaya nanti beretika dalam menggunakan gadget atau perangkat device lain. Nah, dari etika tersebut apa saja yang perlu kita perhatikan, yakni integritas. Integritas itu menuntut kita untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab. Jadi dengan adanya integritas, kita tidak mudah menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan data, menyalahgunakan identitas. Jadi contoh pada platform tertentu, contoh di sini misalkan pihak-pihak yang mengkolek data pribadi dari orang lain, pemerintahan misalkan, atau mungkin pemberi layanan. Nah, itu dengan adanya integritas diwajibkan menuntut untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab. Nah, jadi harus memegang kuat sebuah prinsip berintegritas ini.
Nah, kemudian tanggung jawab berarti kita harus siap menghadapi konsekuensi dari tindakan kita. Misalkan dari sebuah data personal yang kita kolek, ya kita harus bertanggung jawab untuk menjaganya. Jangan sampai data ini uh, tercuri atau mungkin tersebar luas dan sebagainya. Jadi dari sebuah hal itu kita harus mempertanggungjawabkan uh, tindakan yang sudah kita lakukan. Dengan adanya kita mengkolek data orang lain, ya kita harus siap untuk konsekuensinya untuk menjaga itu. Ketika kita tidak bisa menjaga, ya kita harus siap dengan konsekuensi dari tuntutan-tuntutan yang terjadi. Contohnya untuk data pribadi, misalnya ada undang-undang PDB yang bisa saja menjerat kita ketika kita tidak konsisten dalam menjaga itu dengan baik. Kemudian keahlian. Nah, keahlian ini juga penting. Dari yang sebelumnya tadi kita harus bertanggung jawab untuk menjaga data pribadi orang lain misalnya. Nah, ketika kita tidak disertai dengan keahlian tertentu untuk menyimpan data-data ini, maka itu juga akan menjadi sebuah eh, hal yang berlainan ketika kita tidak mempunyai keahlian untuk menyimpan itu. Jadi misalkan kita menyimpannya di flash disk, yang flash disk itu bisa dipinjam oleh orang lain. Nah, itu kan salah satu tindakan yang bisa membuat kecerobohan data itu sendiri menjadi tersebar, sehingga bocor datanya kemana-mana. Nah, itu juga perlu dibarengi dengan keahlian, pengetahuan, bagaimana caranya menyimpan data itu dengan baik dan aman sehingga tidak mudah bocor dan sebagainya. Jadi keahlian ini menuntut kita untuk terus mengembangkan kemampuan kita dan pengetahuan kita. Kemudian kerahasiaan. Jadi kita harus menjaga kerahasiaan data yang kita miliki. Tidak hanya data yang kita miliki, tapi data orang lain pun yang misalkan dititipkan kepada kita. Contoh seperti yang di PDP tadi, dari instansi tertentu, misalkan dia menyimpan data-data warganya, misalkan dari pemerintahan, contoh, itu juga harus menjaga kerahasiaan datanya. Jangan sampai dari data rahasia tersebut bocor, yang pastinya juga akan kembali ke tanggung jawab tadi. Pasti ada konsekuensinya. Dan kemudian keadilan. Nah, keadilan menuntut kita untuk memperlakukan kepada semua orang. Jadi dari keempat tadi itu juga harus diinkludkan dengan keadilan ini. Jadi tidak boleh memilih-milih, integritas hanya kepada orang tertentu, bertanggung jawab hanya kepada orang tertentu, atau misalkan ahli itu hanya diberikan kepada orang tertentu, atau rahasia tersebut hanya orang tertentu. Itu tidak boleh. Jadi keempatnya tadi itu harus dibarengi dengan keadilan. Kepada siapapun harus diberlakukan. Nah, kemudian bagaimana mencegah kejahatan di dunia maya? Nah, yang pertama kita harus meningkatkan keamanan sistem. Nah, ini penting karena dengan peningkatan keamanan sistem ini kita juga bisa mencegah serangan cyber pastinya. Jadi minimal dengan adanya kita meningkatkan, kita memberikan preventif tertentu untuk sistem kita. Jadi minimal pelaku itu sulit untuk menembus keamanan kita. Kemudian edukasi pengguna itu juga penting karena supaya mereka lebih waspada terhadap ancaman cyber. Seperti contoh ini adalah juga sebagai salah satu edukasi kepada siapapun orangnya, pengguna ataupun author, agar lebih waspada terhadap serangan cyber. Kemudian kolaborasi dengan penegak hukum. Nah, pada kalanya kolaborasi dengan penegak hukum itu juga diperlukan untuk menindak pelaku cybercrime. Agar apa? Agar terjadi efek jera terhadap
seluruh pelaku, minimal edukasi terhadap masyarakat seluruhnya ya, bahwa ada ada hukum yang sedang eh, menghadapinya. Seharusnya demikian, tetapi di akhir-akhir ini seringkali cybercrime itu eh, lebih opininya ya, penggiringan opininya itu di warga cyber itu seperti hukum itu membatasi perkembangan cyber. Ya memang ada kalanya iya, tapi tidak serta merta juga membatasi, tapi lebih ke membuat aturan agar penggunaan cyber kita itu lebih lebih aman, lebih mengamankan pada orang-orang yang mungkin literasinya masih kurang. Jadi supaya orang-orang yang tidak mengetahui cyber dengan baik itu bisa aman dengan adanya aturan-aturan tersebut. Nah, itu juga harus dibarengi dengan pengetahuan eh, edukasi dari hukum ini. Kemudian pengembangan teknologi keamanan itu juga harus tetap ditingkatkan supaya eh, ancaman itu semakin berkurang. Karena apa? Ancaman-ancaman ini dari waktu ke waktu semakin canggih dan semakin eh, berkembang. Jadi dari segi keamanan pun itu juga harus eh, selalu ada update dari keamanan juga. Jadi dengan serangan A itu juga harus diimbangi dengan serangan dengan keamanan B dan seterusnya, harus harus selalu berkembang, selalu ditingkatkan keamanan. Nah, eh, dari edukasi saya tadi, dari pembahasan kita tadi, eh, kita mendapatkan beberapa conclusion, eh, yakni conclusion pertama, cybercrime itu merupakan ancaman yang serius yang, yang harus dihadapi bersama. Tidak hanya di harus tidak beban ini tidak hanya harus dibebankan kepada pemerintah atau kepada platform tertentu, tapi kepada semuanya, semua pihak stakeholder, eh, tidak terkecuali pada siapapun ya. Semua pengguna cyber itu eh, harus serius dalam ancaman ini, harus dalam cybercrime ini. Kemudian etika. Etika itu adalah kunci yang sangat penting untuk mencegah dan mengatasi cybercrime. Jadi kita harus menggalakkan edukasi etika ini dari manapun, mulai dari pendidikan terendah pun sebaiknya juga sudah disampaikan terhadap etika-etika semacam ini. Bahkan di level terkecilnya, misalkan etika dalam menggunakan gadget itu juga sudah penting kita sampaikan kepada anak-anak kita. Nah, kemudian uh, tentang kita atau about us. Jadi cybercrime ini atau etika ini itu tidak harus dibebankan ke instansi tertentu, orang tertentu atau pihak tertentu, tapi mari bersama-sama menciptakan dunia digital yang aman dan nyaman untuk semua orang. Cybercrime itu adalah ancaman yang nyata, namun kita memiliki kekuatan untuk melawannya. Mari mulai dari diri kita sendiri untuk menciptakan dunia digital yang lebih aman. Dan dengan etika profesi sebagai pedoman, kita juga bisa bersama-sama membangun benteng pertahanan yang kokoh untuk melawan cybercrime. Cybercrime mungkin canggih, tapi kita bisa lebih cerdas, bisa lebih baik. Mari jadi bagian dari solusi, bukan
menjadi bagian dari masalah. Jadi awali dari diri kita. Dunia digital adalah dunia kita bersama. Lindungi dunia kita dengan menjaga etika dan keamanan cyber. Jangan biarkan cybercrime merusak dunia digital kita. Mari bergandengan tangan untuk menciptakan keuangan online yang aman dan nyaman. Jadilah agen perubahan. Mari sebarkan kesadaran tentang pentingnya keamanan cyber dan etika profesi. Cybercrime adalah tantangan global yang memerlukan solusi kolaboratif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika profesi, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya. Pencegahan dan penanggulangan cybercrime adalah tanggung jawab bersama. Mari tingkatkan kesadaran dan kemampuan kita dalam menghadapi ancaman cyber. Terima kasih atas perhatian dari seluruh pihak yang menonton video ini, terkhusus kepada Pak Troy Ifur. Terima kasih atas tugas yang diberikan kepada saya, sehingga saya bisa memberikan edukasi kepada khalayak umum, kepada siapapun yang menonton video ini. Mudah-mudahan video ini juga bermanfaat kepada siapapun yang menonton, khususnya buat saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.